Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Ananda dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kepemimpinan dan Manajemen Keputusan. Berikut ini definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang telah direncanakan. Selanjutnya, pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan ibarat sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Dalam artian, keduanya merupakan suatu kesatuan yang saling terikat. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan kepemimpinan tidak bisa diperoleh dengan instan, namun harus dilalui dengan proses dari waktu ke waktu hingga mengkristal dalam sebuah karakteristik. Ciri-ciri pemimpin. Pemimpin yang ideal tergambarkan dalam ciri-ciri berikut ini, yaitu memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut, dan mampu menerapkan the right man and the right place secara tepat dan baik. Selanjutnya ada nilai-nilai kepemimpinan. Yang pertama teoretik, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari kebenaran dan mencari pembenaran secara rasional. Yang kedua ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingannya. Yang ketiga sosial, yaitu menaruh belas kasihan pada orang lain, simpati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat ada politis, yaitu berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetensi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. Yang kelima religius, selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuasaan Sang Pencipta. Yang keenam, sikap bijaksana. Sikap ini menyangkut dengan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tidak berat sebelah. Dan yang ketujuh, kesetia kawanan yang tinggi. Nilai kesetia kawanan yang tinggi ini menunjukkan pemimpin tersebut memiliki loyalitas tinggi pada sesama rekan kerja, bahkan pada para karyawannya. Selanjutnya, pemimpin dan power. Para pemimpin dalam menjalankan dan melaksanakan rencana yang diinginkan harus menerapkan kekuasaan yang dimiliki dengan tujuan agar tercapai dan berjalannya pekerjaan sesuai dengan rencana. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu memprediksikan kondisi yang akan terjadi di kemudian hari, serta mempergunakan kekuasaan yang dimiliki untuk melindungi perusahaan dari berbagai kondisi yang akan terjadi di kemudian hari. Berikut ini 5 jenis kekuasaan, yaitu ada kekuasaan sah, kekuasaan balas jasa, kekuasaan paksaan, kekuasaan referen, dan kekuasaan ahli. Selanjutnya, kepemimpinan dan perilaku. Dalam mengembangkan dan memajukan organisasinya, pemimpin dituntut untuk memahami perilaku setiap karyawannya. Pemimpin diharapkan mampu mengarahkan karyawannya berperilaku sesuai dengan konsep manajemen yang diinginkan. Pemimpin juga diharuskan menggunakan kekuatan jabatan yang dimilikinya untuk merubah perilaku karyawannya. Kekuatan itu adalah kekuatan legitimasi, penghargaan, dan koersif. Dan hasil yang diharapkan adalah agar para karyawan patuh dan taat pada pekerjaannya. Kemudian seorang pemimpin juga harus mengedepankan sikap kewibawaan yang teraplikasi dalam bentuk personal power yang dimilikinya. Personal power didapatkan melalui proses yang panjang. Para karyawan biasanya akan lebih hormat dan kagum kepada pemimpin yang memiliki karakter yang tercermin dari sikap dan tindakannya. Selanjutnya, kepemimpinan dan manajemen pengambilan keputusan. Pemimpin tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan. Seorang pemimpin diawali oleh proses yang di sana terkandung berbagai keputusan. Keputusan-keputusan tersebut terjadi berdasarkan ruang lingkup di mana seseorang tersebut ditempatkan, dan sebuah keputusan manajemen yang baik adalah memahami fungsi manajemen secara mendalam, yaitu adalah planning, organizing, leading, dan controlling. Suatu keputusan yang baik adalah keputusan yang merepresentatifkan 4 fungsi manajemen tersebut
serta sesuai dengan persyaratan dalam konsep perspektif manajemen pengambilan keputusan. Syarat-syarat itu antara lain keputusan yang dibuat, baik yang bersifat strategis, taktis, maupun rasional, harus berkaitan langsung dengan tujuan dan berbagai sasaran yang ingin dicapai. Yang pertama, ada keputusan yang diambil harus memenuhi persyaratan rasionalitas dan logika. Keputusan yang diambil dengan menggunakan pendekatan ilmiah, digabung dengan daya pikir yang kreatif, inovatif, intuitif, dan bahkan rasional. Keputusan yang diambil harus dapat dilaksanakan. Keputusan yang diambil harus diterima dan dipahami baik oleh sekelompok pemimpin yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan maupun oleh para pelaksana kegiatan operasional. Berikut ini tipe-tipe pemimpin dan manajemen pengambilan keputusan. Ada yang harus dipahami oleh para pemimpin, bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti dengan benar di mana ia meletakkan setiap tipe kepemimpinannya tersebut sesuai dengan tempatnya. Ada beberapa tipe pemimpin, yaitu ada pemimpin karismatik, tipe paternalistis, tipe militeristis, tipe otokratis, tipe laisis, tipe populistis, pemimpin tipe administratif, dan tipe pemimpin demokratis. Hubungan pemimpin dan karyawan dalam perspektif manajemen keputusan, yaitu ada dua, pemimpin dengan gaya orientasi tugas dan pemimpin dengan gaya orientasi pegawai. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang lebih mengutamakan orientasi tugas cenderung sangat mengejar target penjualan atau pengejaran proyek dengan hasil maksimal dan menempatkan para karyawan serta seluruh sumber daya yang dimiliki demi tercapainya target, seperti menghindari sifat suka melalaikan tugas, mengedepankan profesionalitas kerja, berusaha memberikan kepuasan kepada klien, mitra bisnis, birokrat, konsumen yang lainnya, dan menjunjung tinggi terwujudnya reputasi perusahaan. Pemimpin dengan gaya orientasi pegawai adalah pemimpin yang memiliki pandangan dan konsep kaderisasi, yaitu pemimpin berusaha membesarkan karyawan yang berpotensi dididik dan diberi pelatihan kepemimpinan dengan harapan akan memberi timbal balik bagi kemajuan organisasi serta peningkatan penjualan. Dan pada akhirnya, karyawan diberi kesempatan memimpin organisasi secara legitimate. Selanjutnya, solusi dalam menyelesaikan masalah dalam bidang kepemimpinan. Ada beberapa solusi secara umum yang dapat diharapkan dalam menyelesaikan masalah utama dalam bidang kepemimpinan, yaitu yang pertama, membangun dan menghilangkan sembangan kemalasan di kalangan para karyawan. Yang kedua, bagi para pemimpin agar selalu upgrade pada ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, pemimpin yang bijaksana adalah yang memiliki jiwa temperamen yang rendah. Dan yang keempat, pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.